Adik-adik para pelajar di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem ekskresi. Ini adalah mata pelajaran IPA untuk siswa kelas 8. Nah, jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung, ingat untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Pada video kedua dari sistem ekskresi ini kita akan membahas mengenai kulit sebagai salah satu alat ekskresi manusia. Nah, inilah yang akan kita pelajari mengenai kulit. Yang pertama adalah tentang struktur kulit. Terdiri dari epidermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Kemudian juga kita akan mempelajari fungsi dari kulit meliputi pengeluaran keringat, pengatur suhu tubuh, pelindung, dan lain-lain. Juga kita akan menyinggung sedikit mengenai penyakit yang berhubungan dengan kulit, seperti jerawat, bisul, kudis, eksim, dan gangren. Mari kita mulai pembahasan kita pertama-tama mengenai fungsi kulit. Nah, kulit manusia itu memiliki fungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan air, garam, urea dalam bentuk keringat. Nah, kalau kalian ingat pada pelajaran sebelumnya, komposisi yang seperti ini juga kalian akan temui pada urin manusia. Ya, benar. Jadi, komposisi keringat dan urin manusia itu mirip-mirip. Dan dua-duanya itu adalah zat yang dibuang melalui proses ekskresi. Fungsi berikutnya adalah menjaga suhu tubuh dan mengontrol pengeluaran air bersama dengan ginjal. Nanti akan kakak jelaskan lebih lanjut. Fungsi ketiga sebagai pelindung tubuh, sebagai indera peraba, karena di sana terdapat ujung-ujung saraf ya, tetapi bagian ini akan dibahas dalam sistem saraf dan sistem indera. Fungsi yang lain adalah menyimpan lemak. Lemak ini adalah cadangan makanan yang tersimpan dalam tubuh manusia. Berikutnya kita akan membahas struktur kulit. Kulit itu berbentuk lapisan-lapisan. Nah, lapisan itu kalau kita amati maka akan terbagi menjadi beberapa hal. Pertama, ada yang namanya lapisan epidermis atau kulit ari. Ini adalah lapisan paling luar dari kulit. Lapisan epidermis itu terdiri dari lapisan tanduk yang paling luar banget. Nah, ini adalah lapisan yang selalu mengelupas. Kenapa? Karena dia terdiri dari sel-sel yang mati. Nah, kalau kalian mengalami pengelupasan kulit, nah itu artinya lapisan tanduknya yang mengelupas. Di bawah lapisan tanduk itu ada lapisan Malpighi. Nah, beda dengan lapisan tanduk, kalau ini lapisannya berupa sel hidup dan mengandung pigmen kulit. Nah, jadi lapisan inilah yang menentukan warna kulit kalian apakah agak gelap atau agak terang. Nah, itu ditentukan pada lapisan Malpighi ini. Di bawah lapisan epidermis itu terdapat lapisan dermis atau jangat. Nah, ini adalah lapisan yang memuat pembuluh kapiler darah, kelenjar keringat, kantong rambut, dan ujung saraf. Nah, bagian kelenjar keringat inilah yang berfungsi sebagai alat ekskresi yang kita bicarakan sekarang. Mari kita lanjutkan dulu. Di bawah lapisan dermis itu terdapat jaringan ikat di bawah kulit atau disebut dengan istilah jaringan subkutan. Apa yang terdapat pada jaringan ikat ini? Nah, yang terdapat di situ adalah jaringan lemak. Ini adalah gambar dari lapisan yang terdapat pada kulit. Kita bisa lihat bahwa ini terdiri dari 3 lapisan utama. Yang paling atas inilah yang tadi kita sebut dengan epidermis. Kemudian di bawahnya ini adalah lapisan dermis atau jangat. Yang paling bawah ini adalah lapisan apa? Iya, lapisan subkutan atau jaringan ikat di bawah kulit. Mari kita lihat lebih terperinci. Nah, ini yang paling atas ini dari epidermis tadi adalah jaringan apa? Lapisan tanduk, yaitu selapis sel yang mudah mengelupas. Di bawahnya itu terdapat lapisan Malpighi. Nah, di sini yang kita bicarakan tadi pigmen kulit itu ada di sini. Jadi, gelap terangnya kulit kita ditentukan pada pigmen yang terletak di lapisan ini.
Kemudian ya ini gambar apa? Ini gambar rambut, betul sekali. Nah, ini yang seperti selang berkelok-kelok ini adalah bagian dari kulit yang berfungsi sebagai organ ekskresi tadi, yaitu kelenjar keringat. Jadi zat sisa hasil metabolisme itu juga nanti bisa dibuang melalui kelenjar keringat ini. Ini berhubungan dengan pori-pori kulit ini. Nah, ini nih, lihat. Nah, ini artinya ini adalah keringatnya begitu. Lalu ini yang warna merah dan biru, tentu saja ini adalah pembuluh darah. Yang merah itu adalah pembuluh nadi, yang biru adalah pembuluh balik. Nah, kemudian terdapat yang ini. Nah, ini adalah akar rambut. Nah, ini kan rambut nih, bagian bawahnya ini adalah akar rambutnya. Kemudian yang kuning ini adalah sel lemak yang berupa cadangan makanan. Nanti kalau seandainya diperlukan kembali, maka sel lemak ini akan diubah kembali menjadi makanan dan masuk ke darah. Inilah gambar lapisan pada kulit seperti kue lapis begitu ya. Silakan kalian ingat baik-baik karena nanti dalam soal biasanya akan ditanyakan bagian-bagian dari lapisan kulit ini. Berikutnya kita akan bahas sedikit mengenai penyakit pada kulit. Yang biasanya paling umum menyerang kulit remaja itu adalah jerawat. Hampir semua remaja pasti tahulah penyakit ini ya. Jadi jerawat itu sebenarnya adalah gangguan pada kelenjar minyak kulit. Yang terutama kalau seandainya kelenjar minyaknya tersumbat, kemudian karena mungkin kulitnya kotor, sehingga nanti bisa terinfeksi oleh mikroorganisme dan jadilah jerawat. Jerawat itu sebenarnya bisul yang kecil-kecil itu, karena terjadi penyumbatan pada pori-pori atau kelenjar minyak kulit. Bagaimana cara mengatasinya ya? Jaga kebersihan. Jaga agar wajahnya selalu bersih, kemudian hindari makanan yang banyak mengandung minyak. Penyakit kulit yang lain ada skabies atau kudis. Nah, ini disebabkan oleh infeksi makhluk-makhluk kecil, yaitu tungau atau nama latinnya Sarcoptes scabies. Ada juga Pruvitus cutanea. Nah, ini adalah penyakit gatal. Penyakit gatal ini disebabkan karena adanya iritasi pada saraf sensorik di perifer, yaitu saraf-saraf yang terletak di bagian kulit. Ada eksim. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari luar. Bisa juga karena alergi. Kemudian gangren. Gangren ini adalah kematian sel jaringan tubuh karena adanya suplai darah yang buruk. Jadi penyebab utamanya adalah aliran darah yang kurang lancar. Kemudian ada panu. Nah, ini juga banyak diderita oleh masyarakat kita. Itu terjadi karena adanya infeksi jamur. Terakhir, ini penyakit yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan cacat tubuh, yaitu kusta. Ada juga yang bilang lepra. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Untuk dapat terhindar dari penyakit kulit, maka kita harus selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan kulit dan kebersihan bagian tubuh yang lainnya. Kulit dan ginjal bekerja sama dalam mengatur suhu tubuh. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah sebagai berikut. Pada saat suhu lingkungan itu rendah atau dalam keadaan dingin, maka fungsi pengeluaran akan lebih banyak dilakukan oleh ginjal. Jadi kita akan sering ke belakang, sering pingin buang air kecil begitu, dan di kulit kita tidak akan ada keringat begitu. Karena suhunya dingin. Beda dengan kondisi sebaliknya, jika seandainya suhu lingkungan itu panas, maka untuk mengatasi suhu panas ini, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Kulit yang mengeluarkan keringat ini akan mengambil kalor dari tubuh kita itu untuk menguapkan keringat itu, sehingga tubuh kita tidak terlalu kepanasan. Nah, pada saat situasi panas ini kita justru
jarang ke belakang, jarang pingin buang air kecil karena fungsi pengeluaran lebih banyak dilakukan oleh kulit. Nah, demikianlah mekanisme kulit dan ginjal dalam bekerja sama dalam mengatur suhu tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Fungsi hati terutama itu adalah sebagai tempat perombakan sel darah merah yang sudah tua. Jadi sel darah merah kita itu tidak selamanya dipakai oleh tubuh. Sel darah merah itu ada umurnya. Nah, kalau sudah tua dan sudah tidak berguna, begitu dia akan dirombak di organ hati ini. Fungsi hati yang lain adalah tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari sisa pemecahan protein. Selanjutnya dikirim ke ginjal. Jadi pada prinsipnya, pada metabolisme protein di tubuh kita itu nanti akan dihasilkan zat yang bersifat racun bagi tubuh. Nah, agar tidak berbahaya bagi tubuh, maka zat ini diubah dulu di dalam hati begitu sebelum akhirnya nanti dibuang melalui ginjal dalam bentuk urin. Kemudian fungsi hati juga sebagai tempat menetralkan racun. Jadi ada banyak enzim di sana yang berfungsi sebagai penetral racun. Juga menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, ini berkaitan dengan urusan pencernaan. Fungsi yang lain adalah tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Ini juga fungsi dalam hal pencernaan. Yang terakhir fungsinya adalah pembentukan protrombin. Protrombin ini adalah salah satu komponen yang berperan dalam pembekuan darah kalau terjadi luka. Jadi ini berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, fungsi hati yang berhubungan dengan sistem ekskresi itu adalah yang pertama dan kedua ini. Ini adalah gambar organ hati. Hati adalah organ yang terbesar dalam tubuh manusia. Mari kita lihat. Nah, yang merah ini namanya juga merah hati begitu ya. Merah gelap itu disebut dengan merah hati karena warna hati seperti itu, merah gelap itu. Kemudian yang kuning ini adalah pankreas. Ini adalah usus ya, bagian usus, tepatnya adalah usus 12 jari atau duodenum. Di bawah hati terdapat organ yang berwarna hijau gelap sebenarnya ini. Namanya empedu. Skema perombakan hemoglobin. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa sel darah merah itu kalau sudah sangat tua, maka sel darah merah itu akan dirombak, terutama bagian warna merahnya, yaitu hemoglobin. Hemoglobin ini dirombak menjadi 3 zat, yaitu hemin, Fe atau zat besi, dan globin. 2 zat ini, Fe dan globin ini, nanti akan digunakan untuk membentuk hemoglobin yang baru. Jadi dia dijadikan bahan lagi untuk pembentukan hemoglobin baru. Sementara hemin ini nanti yang akan dibuang. Hemin akan pecah menjadi 2 zat, yaitu bilirubin dan biliverdin. Bilirubin ini akan berubah menjadi urobilin, yang mana ini akan keluar bersama fases dan urin. Sementara biliverdin ini akan menjadi zat warna empedu, dan dia akan disalurkan ke empedu. Jadi ini bagannya bagaimana hemoglobin itu dirombak. Silakan dihafalkan baik-baik karena dalam soal biasanya nanti akan ditanyakan zat-zat yang terlibat di sini. Bisa saja diberikan bagan tetapi tidak lengkap, ada bagian-bagian yang dikosongkan. Nah, kalian biasanya diminta untuk mengidentifikasi zat-zat yang dikosongkan tersebut. Kemudian penyakit yang menyerang hati, nah itu yang paling banyak adalah hepatitis. Hepatitis ini disebut juga sakit kuning. Kenapa? Karena penderitanya nanti kulitnya akan warna kuning, bahkan mungkin sampai matanya pun nanti akan kelihatan menjadi kuning.
Penyakit ini disebabkan oleh virus, alkohol, narkoba, dan dapat juga disebabkan oleh racun. Hepatitis itu ada banyak macamnya, ada A, B, C begitu ya. Nah, itu menunjukkan tingkat keparahannya nanti. Kemudian ada juga penyakit yang disebut dengan istilah sirosis atau penyakit hati kronis. Nah, ini penyakit hati yang sudah akut sekali begitu. Nanti akan terbentuk guratan atau jaringan parut di sekitar hati, dan ini menyebabkan hati menjadi tidak berfungsi. Kalau hati tidak berfungsi ya sudah sangat bahaya bagi kehidupannya. Yang terakhir dari organ ekskresi yang akan kita bahas adalah paru-paru. Ya, tentu saja kalian sudah banyak mempelajari paru-paru dalam hubungannya sebagai organ pernapasan. Di sini kita akan membahasnya sebagai organ ekskresi. Fungsi paru-paru antara lain yang pertama untuk pernapasan itu. Berikutnya, fungsi paru-paru dalam kaitannya dengan sistem ekskresi adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air sebagai hasil lahir dari proses pernapasan. Ya, ini masih berkaitan dengan pernapasan sebenarnya. Tapi kalau kita tinjau dari zat yang dikeluarkan, maka ini sebenarnya adalah fungsi ekskresi. Ini adalah gambar paru-paru. Jadi kita tidak akan membahas panjang lebar mengenai bagian-bagiannya karena itu sudah dibahas dalam sistem pernapasan. Jadi paru-paru itu berpangkal di tenggorokan, kemudian tenggorokannya bercabang menjadi bronkus. Bronkus inilah yang dibungkus dengan paru-paru. Bronkus nanti akan bercabang menjadi bronkiolus dan akan bermuara pada alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas. Jadi gas oksigen itu akan masuk ke pembuluh darah kapiler di paru-paru itu, sementara gas karbon dioksida dari darah itu akan masuk ke alveolus, diikuti juga dengan uap air yang merupakan sisa dari proses metabolisme. Nah, karbon dioksida dan uap air ini dikeluarkan lagi melalui proses pernapasan ini. Demikian paru-paru sebagai organ ekskresi. Penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, nah ini juga sudah banyak dibahas di sistem pernafasan. Kita berikan saja beberapa contoh. Yang pertama adalah asma atau penyumbatan dan penyempitan saluran nafas. Berikutnya ada juga emfisema, yaitu pembengkakan alveolus. Kemudian ada pneumonia, ya ini yang sekarang banyak sedang mewabah begitu ya. Ini adalah infeksi oleh bakteri sehingga nanti alveolus itu terisi oleh cairan dan menghalangi terjadinya pertukaran zat. Yang paling berbahaya dan paling membunuh itu adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas merokok. Ini kira-kira perbandingan paru-paru orang yang sehat dan orang yang mengalami kanker paru-paru. Ya, lihat nih sebelah sini hitam ya, mengerikan sekali begitu paru-parunya. Kalau sehat ya kelihatan bersih seperti ini. Ya, demikian adik-adik pembahasan mengenai sistem ekskresi di bagian yang kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan materi lain pada video berikutnya. Jadi silakan kalian tetap selalu di channel ini agar selalu mengikuti materi-materi yang kakak tampilkan di channel ini. Jangan lupa jaga selalu kesehatannya dan sampai jumpa.